Saya ulangi lagi dari awal ya, bahwasannya rosem itu atau rosmun itu ya, bukan rosim ya. Rosem itu teman-teman, sebelum kita ke pengertiannya, bahwasannya Al-Quran itu adalah, kalau Al-Quran udah jelas ya, apa kemarin Al-Quran itu? Kalamullah al-munazzal ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-manqul mutawatiron wal maktub fil masahib wal muta'abbud bitilawatihi, terus wal mutahaddi bi aksi suratim minhu. Bahwasannya Al-Quran itu adalah kalam Allah yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, yang turunnya melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama berapa tahun? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau 23 tahun ya, yang ditulis di sohib-sohib atau suhub-suhub yang kemudian menjadi mushaf. Al-muta'abbud menjadi nilai ibadah ya, dengan bitilawatihi, dengan membacanya, wal mutahaddi bi aksesoriatim minhu, dan menjadi pelemah bagi musuh-musuh Islam, bagi orang yang apa, tidak setuju dengan Al-Quran itu. Teman-teman sekalian, kita hari ini sampai kepada istilah yang disebut dengan rosem Al-Quran. Apa sebenarnya yang disebut dengan rosem Al-Quran? Padahal kalau di keterangan-keterangan kita membaca bahwasannya Al-Quran itu bila harfin wala sautin. Al-Quran itu tanpa huruf dan tanpa suara. Al-Qur'annya ya, tetapi bagaimana malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad? Tentu dengan bacaan. Tapi apakah dengan tulisannya? Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad apakah dengan tulisan? Tidak. Iqra ya Muhammad. Baca wahai Muhammad, kata malaikat Jibril. Apa jawabannya Nabi Muhammad? Ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Makanya Nabi Muhammad itu dijuluki sebagai nabi yang ummi. Ummi itu artinya apa? Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Oke. Kita kembali kepada rosem Al-Quran, teman-teman sekalian. Saya tegaskan lagi, rosem itu dari bahasa Arab ya. Rosama yasra, apa? Rosama samu, yang berarti menggambar atau melukis. Makna asalnya secara bahasa rosam itu artinya adalah melukis ya. Dalam ilmu Al-Quran atau di dalam ulumul Quran, rasmun itu berarti pola penulisan yang digunakan oleh, ya salah satunya adalah sahabat Utsman, karena nanti ada rasm Utsmani itu, oleh para sahabat untuk menulis Al-Quran, untuk membukukan Al-Quran. Kalau Rosem yang digunakan oleh Utsman bin Affan, karena pada saat itu beliau yang mengkodifikasi pertama kali Al-Quran, maka rosemnya dinisbatkan kepada beliau sehingga disebut dengan rosem Utsmani. Itu penulisan Al-Qurannya yang di dalamnya. Kalau mushafnya secara keseluruhan nanti disebut juga mushaf Utsmani. Karena mushaf pertama kali yang dikodifikasi atau orang pertama kali yang mengkodifikasi Al-Quran, menulis secara utuh Al-Quran itu adalah Utsman bin Affan. Makanya disebut dengan mushaf Utsmani. Kalau Rasam Utsmani berarti penulisannya, tetapi kalau mushafnya itu secara keseluruhannya. Bisa dipaham ya? Itu bedanya ya. Rasam tadi itu adalah sistematika penulisan Al-Quran. Itu cara simpelnya. Rasam itu. Karena awal sistematika penulisan Al-Quran itu di masanya Utsman bin Affan,
maka disebut dengan Rasam Utsmani. Karena kodifikasi Al-Quran pertama kali di masa Utsman bin Affan, maka eh, mushaf itu disebut dengan mushaf Utsmani. Bisa dipaham ya? Itu kodifikasi. Tapi kalau awaluman ajma'al Quran, orang yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran, siapa? Sahabat siapa? Sahabat, aduh, Abu Bakar ya. Al awwalu man ajma'al Quran huwa Abu Bakar. Wa awwalu man dawwanal Quran huwa tadwin itu artinya apa tadi? Kodifikasi. Siapa orang pertama kali mengkodifikasi Al-Quran? Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan ya, teman-teman sekalian. Perkembangan rasam Al-Quran ini, teman-teman, pada awalnya mushaf itu berbeda antara sahabat. Mushaf Utsmani memiliki titik dan harkat, ya. Kesulitan membaca di wilayah non-Arab sehingga Abul Aswad Ad-Duali ini dan Khalil Ahmad memperkenalkan tanda baca titik perkembangan yang menghasilkan beragam gaya penulisan. Tapi teman-teman sekalian, Abul Aswad Ad-Duali yang pernah saya jelaskan sebelumnya itu sebenarnya nanti di beberapa keterangan itu di masanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang lebih dikenal. Karena di masa Utsman bin Affan itu tulisannya belum ada titiknya. Ya, tergantung buku sejarah yang kita paham, yang kita baca ya. Ya, ya, seperti tadi itu, penurunan Al-Quran itu ada langsung ulama itu menjelaskan bahwasannya Al-Quran itu turun selama 23 tahun. Tapi ada yang merinci, Al-Quran itu turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Makanya tergantung penggunaan buku atau referensi yang kita gunakan. Eh, Tujuannya, kenapa Utsman bin Affan itu menulis Rasam Utsmani atau Mushaf Utsmani, tujuannya apa kira-kira? Supaya para pembaca itu semuanya bersatu di dalam satu bacaan itu. Semua orang tidak ada perbedaan pembacaannya, terutama bagi orang-orang yang awam. Terutama lagi bagi orang-orang yang awam yang non-Arab. Kalau orang Arab itu pasti paham dengan bahasanya mereka, ya, walaupun tidak semuanya tentunya paham nanti ya. Tetapi bagi orang-orang yang awam kemudian dari ajam, ajam itu selain orang Arab, itu lebih sulit lagi untuk memahami Al-Quran. Sehingga untuk menyatukan bacaan itu, supaya tidak ada beda persepsi di antara umat Islam pada saat itu, maka semuanya itu harus mengikuti Mushaf Utsmani untuk menyatukan semua bacaan dan supaya tidak ada perbedaan. Itu tujuan utama daripada Mushaf Utsmani dan Rasam Utsmani. Bisa dipaham? Apakah pada saat sahabat itu ada para sahabat ya di masa para sahabat itu Al-Quran sudah berbeda? Banyak perbedaan di masa sahabat itu. Perbedaannya apakah dari Al-Qur'annya yang berbeda atau bacaannya yang berbeda? Al-Qur'annya teman-teman tetap sama semuanya, tetapi ada para sahabat yang memfokuskan di dalam Al-Qur'annya itu diberi doa-doa. Jadi dia menulis Al-Quran, tetapi di bawahnya itu dikasih doa-doa. Kalian pernah lihat yang namanya Yasin Fadilah, surat Yasin Fadilah. Surat Yasin Fadilah itu setiap ayat itu di bawahnya dikasih doa-doa untuk baca doa gitu. Ayat Al-Quran pada saat itu di masa sahabat itu ada yang ditulis di bawahnya itu ayat-ayat apa doa-doa. Ah, salah satu kenapa nanti kalian akan mendengar istilah di masa sahabat itu para sahabat sudah cekcok gitu ya.
Ada Al-Quran sahabat yang dibakar oleh sahabat yang lain yang saat itu berkuasa. Sebenarnya tujuannya kenapa dibakar tadi Al-Quran itu? Karena Al-Quran yang ada doa-doanya itu dikhawatirkan oleh para pengikutnya itu Al-Quran yang ada doanya tadi itu dianggap bagian daripada Al-Quran. Atau ada Al-Quran yang disebutkan bahwasannya dalam Al-Quran itu tidak ada trikul. Tahu trikul? Atau forkul ya. Kalau trikul itu apa? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falak. Itu trikul. Tapi kalau forkul itu berarti apa? Qul ya ayyuhal kafirun, qul a'udzu birabbil falak, qul a'udzu birabbin nas dan qul huwallahu ahad. Itu forkul ya. Kalau tadi trikul ya. Bisa dipaham ya? Sehingga teman-teman sekalian, para sahabat yang tadi berbeda menyimpan Al-Quran itu, salah satunya misalnya ada sahabat tidak Muawwidhatain itu. Kalau Muawwidhatain apa? Surat Al-Muawwidhatain. Surat Muawwidhatain itu adalah untuk menjaga kita tidak diganggu setan. Kalau baca surat itu, insya Allah kalian selamat terus. Pagi sore. Apa Muawwidhatain itu kan minta pertolongan. Apa kira-kira? Kul a'udzu birabbil falak dan kul a'udzu birabbin nas. Itu kalau kalian baca insya Allah selamat. Jadi kalian itu akan terjaga dari buaya-buaya darat ya. Bisa dipahami ya, teman-teman? Jadi kalau trikul tadi itu apa? Kalau ma'widatain itu tadi apa? Kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabbin nas. Kul a'udzu birabbil falak dibaca subuh, kul a'udzu birabbin nas dibaca ya maghrib lah ya. Insya Allah kalian semuanya akan selamat gitu ya. Jadi di masa sahabat itu saya tegaskan lagi ada perbedaan penyimpanan tentang Al-Quran tetapi tidak berbeda tentang isi Al-Qurannya. Hafalannya mereka itu tetap sama tetapi tadi itu ada doa-doa yang ditulis. Kalau tidak salah itu adalah Ibnu Mas'ud yang seperti itu ya. Ada Ali bin Abi Thalib yang tidak ada al-muawwidhatainnya tadi. Tetapi itu bukan menunjukkan bahwasanya al-muawwidhatain qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas bukan dari tidak menunjukkan bahwasannya muawwidhatain tadi itu tidak ditulis di dalam Al-Qur'annya itu yang disimpan oleh beliau itu tidak menunjukkan bahwasannya muawwidhatain bukan bagian daripada Al-Qur'an, tapi tetap bagian daripada Al-Qur'an. Bisa dipaham ya? Doa-doa tadi itu bukan bagian dari Al-Quran, cuman para sahabat mengkhususkan untuk berdoa tadi untuk dirinya dan tidak untuk orang lain. Maka oleh sebab itu, oleh sahabat Utsman yang berkuasa pada saat itu, ada banyak Al-Quran yang dibakar tadi karena itu dianggap tidak sama dengan kebanyakan Al-Quran terutama masa pemerintahan Utsman bin Affan yaitu sesuai dengan yang sudah dikodifikasi oleh beliau itu tadi. Bisa dipaham ya? Sehingga dihapuslah, dibakarlah Al-Quran tadi itu eh, Al-Quran yang tidak bagus tadi itu bukan tidak bagus ya. Al-Quran yang tadi ada doanya, kemudian yang tidak tertulis mau'izatain itu dibakar semuanya supaya sama, yaitu berpegangan kepada mushaf Utsmani. Itu tujuan utamanya ya. Bisa dipaham ya? Kalau tadi ada titiknya, kemudian ada komanya, itu tujuannya ada untuk mempermudah membaca Al-Quran. Sehingga kesimpulannya teman-teman tentang Rasul Utsmani itu adalah sistematika penulisan Al-Quran uh, ala ala Utsmani atau ala Mushaf Utsmani. Karena beliau yang pertama kali menulis rasam Al-Quran dan mentadwin atau kodifikasi Al-Quran. Bisa dipaham ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Lalu bagaimana teman-teman sekalian macam-macam daripada rasam Utsmani itu? Karena macam-macam ada beberapa macam yang digunakan oleh para ulama di dalam menentukan atau menulis Al-Quran. Yang pertama adalah Rosem
atau rosmu kiasi atau imla'i. Penulisan sesuai dengan pengucapan untuk memudahkan pembaca. Jadi ketika dibaca itu begini-begini di imla itu. Imla itu bahasa kasarnya apa? Didekte, ya, didekte. Maka teman-teman sekalian ketika dibaca begitu ikro bla 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 ditulis kemudian itu ditulis, maka itu yang disebut dengan apa tadi? Rosem apa tadi? Itulah kalian karena terlalu banyak ribut. Rosem kiasi atau imla'i. Imla itu didekte ya. Dibaca kemudian ditulis. Seperti itu. Kemudian yang kedua, rosem yang kedua itu adalah rosem arudi. Rosem arudi itu adalah penulisan yang mengikuti apa? Penulisan yang mengikuti wazan syair Arab. Orang-orang Arab itu bukan tidak pinter, pinter semuanya. Banyak yang pinter, bukan pinter semua, tapi banyak yang pinter. Bahkan mereka adalah ahli-ahli syair. Ternyata tidak sesuai, maka penulisannya itu disesuaikan dengan tulisan Arab, apa syair-syair tadi. Tetapi bukan Al-Quran itu tunduk dan ikut sesuai dengan syair, tidak. Tapi dari segi penulisannya. Dari segi penulisan Al-Qurannya tadi itu ya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah Rosem Utsmani yang kita bahas tadi. Rosem Utsmani itu apa? Pola penulisan yang disetujui Khalifah Utsman menjadi rujukan utama mushaf. Pola penulisan yang disetujui oleh Khalifah Utsman dalam penulisan mushaf. Jadi ada berapa? Metode atau macam-macam rosam itu ada tiga. Yang pertama adalah kiasi, kedua adalah arudi, dan yang kedua arudi ya, yang ketiga adalah semani. Itu macam-macam rosam ya, penulisan atau sistematika tadi. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, bagaimana pendapat ulama tentang rosam Al-Quran itu? Ini yang perlu disimak baik-baik ya. Karena ulama itu nanti ada yang berpendapat penulisan Al-Quran itu tauqifi, apakah taufiki? Tauqifi dan taufiki. Tahu nggak tulisannya seperti apa itu taufiki dan tauqifi? Kalau yang bahasa Arabnya begitu ya, tauqifi. Ini ya, tauqifi, tauqifi. Sedangkan di sini adalah tauqifi. Ini. Apa ini gini ya, udah tulis bahasa Indonesia saya yakin udah tahu. Apa bedanya tauqifi dengan taufiki? Ada yang bisa menjelaskan apa kira-kira yang disebut dengan tauqifi? Kalau di slide saya itu saya jelaskan sedikit saja tentang tauqifi dan taufiki. Tapi di sini teman-teman sekalian, definisinya kalau tauqifi tolong ditulis segala sesuatu yang ketentuannya itu sudah pasti karena berdasarkan wahyu. Sudah pasti stagnan karena berdasarkan wahyu itu tauqifi ya. Sesuai dengan petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah ya. Sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah. Gimana? Jadi tauqifi itu adalah segala sesuatu yang sudah pasti, yang stagnan, tidak akan berubah sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya berdasarkan Al-Quran atau hadis, berdasarkan Al-Quran atau hadis.
Akal tidak ada ruang untuk merubahnya. Itu tauqifi, ya. Kalau taufiki adalah segala sesuatu yang ketentuannya ditetapkan secara rinci oleh nas Al-Quran atau hadis. Tidak ditetapkan secara rinci ya. Sorry, sorry. Segala sesuatu yang tidak ditetapkan secara rinci oleh nas, dalam kurung nas itu Al-Quran dan hadis, sehingga membutuhkan ijtihad, sehingga membutuhkan ijtihad untuk menentukannya atau untuk menetapkannya. Segala sesuatu yang tidak dijelaskan secara rinci oleh nas. Nas itu tadi isinya apa? Al-Quran dan hadis, sehingga memerlukan akal untuk berijtihad dalam menetapkan perkara tersebut. Itu namanya taufiki. Sumbernya kalau taufiki itu dari apa? Wahyu, ya. Sumbernya dari apa? Wahyu. Kalau tauqifi atau fikih itu sumbernya tetap dari wahyu tetapi memerlukan ijtihad. Tetap dari Al-Qur'an ataupun hadis tetapi diperlukan ijtihad. Ya, bisa dipaham ya? Sedap di apa? Sedap. Menggunakan apa tadi? Nas Al-Qur'an tetapi dalam tetap menggunakan ijtihad. Itu kalau apa? Taufiki. Berbeda dengan tauqifi tadi ya. Bisa dipaham ya? Jadi Al-Qur'an itu jumlah ayatnya berapa berapa ayat? 114 itu yang salah ya. 6.666 itu ayatnya. Kemudian kalau suratnya berapa? 100 113 atau 114? Oke. Itu pertanyaannya apakah taufiki atau tauqifi kira-kira? Tauqifi atau taufiki? Kalau tauqifi tadi apa? Ketetapannya itu sudah jelas, tidak bisa berubah karena ketetapannya berdasarkan Al-Quran ataupun hadis. Atau petunjuk dari Rasulullah itu, dari Allah dan Rasul itu, ya itu adalah Al-Quran dan hadis itu. Itu tauqifi. Tapi ada ulama yang berpendapat bahwasannya surat Al-Quran itu tidak berjumlah 114 ayat, tetapi 113 ayat. Surat apa yang hilang kira-kira? Ayat Taubah. Kenapa ayat Taubah bisa hilang? Itu kan sudah dijelaskan kemarin. Apa kira-kira? Hello yang belakang. Sibuk lihat sana lewat sini. Lihat di sini nih yang asli. Apa kira-kira bedanya? Taufiki. Apa tadi itu? Kenapa ayat Al-Quran ada ulama yang menulis bahwasannya surat Al-Quran itu 113 bukan 114. Karena surat At-Taubah yang pertama, pendapat pertama. Karena surat At-Taubah dianggap diyakini sebagai salah satu bagian daripada surat Al-Anfal. Itu jawaban pertama. Karena surat At-Taubah, anna surat At-Taubah atau anna ayat At-Taubah min suratil Anfal. Lidzalik sumya surat At-Taubah bi suratil Anfal. Suratil Anfal wa suratit Taubah nafsus surah. Surat Taubah dan surat Al-Anfal itu adalah satu surat. Sehingga tidak dibagi menjadi dua tadi. Sehingga kesimpulannya semua surat yang ada di dalam Al-Quran karena surat At-Taubah disebut
bagian daripada surat Al-Anfal, maka jumlah surat di dalam ayat Al-Quran berjumlah 113. Itu alasan pertama. Alasan kedua, limadha fi awali surat Taubah lam yakra basmalah. Kenapa di surat At-Taubah itu kita lam yustahabbu lam tustahab al qiraatu basmalah. Kenapa surat At-Taubah itu tidak disunahkan untuk membaca bismillah di awal suratnya? Lianna surat At-Taubah tatahaddas anil qital wasyudud wasyadid wal mutasyaddid. Karena surat At-Taubah itu membahas tentang peperangan, kekerasan dan yang lainnya. Wal basmalatu tatahaddas anir rahma war rahim, anir rahim ya. Eh, karena basmalah karena surat At-Taubah berbicara tentang peperangan, kekerasan, sedangkan sedangkan basmalah itu berbicara tentang kasih sayang. Maka itu pendapat kedua para ulama mengatakan kenapa surat At-Taubah tidak membaca basmalah. Kalau pendapat pertama tadi kenapa tidak membaca basmalah di surat At-Taubah? Karena surat At-Taubah bagian daripada surat Al-Anfal. Itu dua alasan ya. Ada tiga alasan cuman yang satunya lupa ya. Itu yang dua alasan ya. Kenapa surat At-Taubah tadi itu tidak membaca basmalah. Kita kembali ke materi kita teman-teman sekalian, ya. Bahwasannya tadi ada istilah namanya tauqifi dan ada taufiki. Kalau taufiki itu masa bata bin bil wahyi wa wa taufiki ma la yasbutu bil wahyi illa bil ijtihad. Taufiki secara simpel, tauqifi secara simpel itu segala sesuatu yang ditetapkan oleh wahyu, sedangkan taufiki itu segala sesuatu yang tidak ditetapkan oleh wahyu, tetapi dengan ijtihad. Itu simpelnya ya, teman-teman sekalian ya. Itu nanti kalau teman-teman nanti bicara tentang Al-Quran, tentang hadis, tahu tentang apapun itu ada istilah taufiki dan tauqifi itu jawabannya. Oke. Kemudian pendapat ulama tentang Rasam Al-Quran ini teman-teman sekalian, pendapat pertama misalnya, sebagian ulama seperti Abdullah Al-Aziz Ad-Dabbah berpendapat bahwa Rasam Al-Quran itu bersifat tauqifi. Apa tadi tauqifi? Segala sesuatu yang ditetapkan dan tidak bisa dirubah itu berdasarkan wahyu. Itu namanya apa tadi? Tauqifi. Sebagian lainnya seperti Imam Malik, kemudian Qadhi Abu Bakar berpendapat bahwa rosem itu hanya kesepakatan para penulisan. Jadi bukan tauqifi. Kalau kesepakatan berarti masuk kepada tauqifi atau taufiki. Taufiki ya. Kalau kesepakatan hanya kesepakatan para penulis itu berarti taufiki bukan tauqifi. Ya. Kalau di Indonesia, kesepakatan di Indonesia, penulisan mushaf harus mengikuti Rasam Usmani sebagai standar nasional. Bukan hanya standar nasional kalau Rasam Usmani itu ya, tetapi standar internasional. Internasional ya. Jadi ada tiga pendapat ya teman-teman sekalian. Kalau para ulama Timur Tengah itu dua pendapat saja. Antara tauqifi dan taufiki. Tapi kalau misalnya nanti berbicara tentang peletakan ayat-ayat, ada beda lagi nanti. Misalnya di dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu berapa ayat? 7 ayat. Tetapi kalau misalnya kita mengikuti pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, basmalahnya itu bukan bagian daripada surat Al-Fatihah. Apakah surat Al-Fatihah masih 7 ayat atau sudah berubah jadi 6 ayat? 6 ayat atau masih 7 ayat? Tetap 7 ayat. Ya.
Ya, jadi bismillahnya itu tidak dibaca, tetapi yang dirubah yang mana? Yang ditambah. Siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat ke-6, ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu adalah ayat ke-7. Jadi tetap sab'ul matsani, 7 ayat yang diulang-ulang itu ya. Bisa dipahami ya? Baterainya mau habis. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tinggal berapa menit tidak? Dan kalau urusan ini cepat, pengen cepat selesai ya. Jadi ingat ya, antara tauqifi dan taufikinya tadi itu ya. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, apa hubungannya rasam Al-Quran dengan kiroah atau kiroah sabah? Nanti ada kiroah itu. Kiroah itu adalah ahli kuro, ya. Ada kiroah sabah itu berarti 7 ahli kiroah. Ada kiroah ta'asyara itu berarti 10 ahli kiroah. Ada kiroata arba'ata asyar itu juga eh, ada 14 kiroah ya. Nanti ada kiroatu isrin, ada 20 pembaca atau kiroah ahli kuro. Tapi yang masyhur dan mutawatir itu yang kiroah sabah, kiroata asyara ya. Bacaannya beda-beda teman-teman sekalian. Hubungannya itu ketika membahas tentang kiroah ini tadi atau rasem ini tadi, apa kira-kira hubungannya dengan kiroah? Hubungan rasem dengan kiroat terlihat dalam kesesuaian bacaan dengan penulisan mushaf. Perbedaan kiroah dapat diterima selama sesuai dengan rasem Utsmani. Kaidah bahasa Arab dan sanad yang sahih. Contohnya variasi baca. Saya katakan tadi, Maliki Yaumiddin ada yang membaca Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Itu kan bacaan yang berbeda tetapi di Rosem Usmani dalam penulisannya sama. Atau di ayat lain seperti tadi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di, di bacaan lain, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa, bukan wa huwa lagi, tapi wa huwa. Itu kiroah itu. Bacaannya teman-teman sekalian, penulisannya, kalau ternyata tulisannya sama seperti ini, tapi tidak ada harakatnya, wah wah begitu ya. Tapi ada tulisannya yang berbeda nanti. Contohnya misalnya, Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Beda enggak? Pernah dengar enggak baca beda? Karena aslinya bacanya seperti apa, Pak? Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Di ayat selanjutnya itu nanti banyak perbedaan. Ada juga yang baca am lam tunzirhumu, dikembalikan ke asalnya karena hum itu asalnya adalah humu, antum itu asalnya antumu, bentuk jamaknya, jadi dikembalikan ke asal. Kalau tulisannya teman-teman sekalian, kalau yang seperti itu tadi itu tulisannya bisa berbeda ya. Contohnya mana tadi? Contohnya begini, kalau yang mampa ini bisa berbeda, atau yang begini ini bisa tetap ini bisa dibaca, tinggal dibuat begini kan. Ada bacaan yang seperti itu. Jadi li amanatihim tetap begitu. Tapi kalau dibaca, kalau ini gini, dibuat begini, nggak berdiri ya. Li amanatihim boleh, li amanatihim boleh. Tapi kalau yang tadi antum, ini kan antum nih. Ini kalau kita kembalikan ke asalnya adalah begini.
Antum yang pernah belajar nahwu dan sorf ini pasti bisa. Ini asal katanya begini. Hum. Asal katanya hum. Ya. Antumulil qalbi pernah dengar nggak? Antumulil qalbi zadu. Itu antumu itu dikembalikan ke asalnya bahwasannya kata antum itu adalah antumo. Tunggu ya, belum habis waktunya. Lihat jam ya ini. Ya, itu korelasinya teman-teman sekalian. Hubungan antara rosem itu dengan kiro. Tapi kalau orang yang sudah hafal, oh ini bacanya begini. Kayak tadi. Itu ini pernah terjadi ya. Dulu ada orang kampung ketika saya di Mesir itu. Jadi ada orang yang imam itu ahli kiroah. Yang di belakang karena rata-rata itu mahasiswa semuanya udah kakek-kakek, tetapi dia kuliah kiroah, kuliah tentang bacaan-bacaan di dalam Al-Quran itu. Ketika baca itu teman-teman sekalian, ketika sudah baca seperti itu imam, ternyata dia baca Ara'aital ladzi itu. Ada satu yang tidak tahu, kebetulan mungkin dia bukan kuliah Al-Azhar. Kalau tidak kuliah di Al-Azhar itu dia bingung walaupun orang Mesir. Jadi dia baca, imam itu membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aitalladzi itu. Aro'aitalladzi yukadzibu biddin. Jadi tidak aro'aita. Tapi aro'aitalladzi yukadzibu biddin. Fadzalikalladzi yadu al yatim. Itu nanti kaashabim makul, kaashabim makul. Ada namanya nanti kiroah itu teman-teman sekalian. Ada Abu Hamzah, ada Kisai, kemudian Nabi Ja'far, Hafs. Kalau kita di Indonesia itu riwayatnya dari Asim, ya, yang diriwayatkan oleh Hafs. Hafaz. Makanya nanti bacaannya berbeda. Kalau ada orang yang menulis hurufnya misalnya huruf qaf itu titiknya dua di atas, itu Indonesia banyak gitu. Tapi di negara lain ada yang titiknya huruf qaf tapi satu. Karena tadi titik itu sebagai tanda. Karena di awal dikatakan tadi Quran itu bila sautin wala harfin. Jadi kalau dikasih titik koma, siapa yang cantik dia yang punya, itu lain ya. Jadi kalau ada titiknya kemudian ada komanya itu sebagai penanda ya. Ya kalau kita mau setuju dengan tadi, oh itu titik dan koma itu adalah tauqifi, tapi apakah Rasulullah pernah menunjuk seperti itu? Kan tidak ada. Di awal tadi kita katakan Al-Qur'an bila sautin wala harfin. Ini udah gelisah teman-teman ya, udah mau habis ya. Padahal masih 1 menit lagi. Jadi itu keterkaitannya dengan apa tadi? Keterkaitannya dengan rosem Al-Quran dengan kiroah ya. Kiroah itu tidak semuanya sama, tidak semuanya benar ya. Karena nanti ada kiroat asyara, ada kiroat arba'at asyar, ada kiroat isrin. Ada yang bacaannya mutawatir, kalau mutawatir itu jelas, sanadnya soheh, Al-Qur'annya itu pasti benar, walaupun dengan bacaan yang berbeda-beda. Tadi saya katakan, Sayyidina Umar itu suatu waktu di tengah perjalanan dia melihat ada orang yang baca Al-Qur'an salah. Kalau tidak salah itu sahabat yang ditemukan oleh Sayyidina Umar, yang ketemu Sayyidina Umar itu adalah Ubay bin Ka'ab. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab itu? Ah, itu. Hah? Tuh, Ubay bin Ka'ab itu ternyata salah baca. Karena salah baca itu oleh Sayyidina Umar akhirnya apa? Hampir mau dipenggal kepalanya karena dianggap membaca Al-Quran dengan salah. Tetapi kata Umar, kata Ubay bin Ka'ab itu, tunggu dulu, saya membaca dengan bacaan seperti ini, saya dapat dari Rasulullah. Oh ya udah kalau seperti itu kita ketemu dengan Rasulullah. Akhirnya singkat cerita mereka bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah benar Ubay ini membaca bacaan ini dengan misalnya wahwa tadi itu dibaca wahwa? Apakah benar dari engkau wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, iya itu bacaan yang dibaca oleh Ubay itu
adalah bacaan yang sama yang saya sampaikan kepada dia. Maka pada saat itu Umar itu ya minta maaf karena salah sangka tadi. Oleh sebab itu teman-teman, ketika teman-teman nanti bacaan orang salah, ya ternyata tidak sesuai dengan yang teman-teman pelajari, jangan kemudian disalahkan. Kecuali misalnya Al-Fatihah, nah, itu jelas salah ya. Ada bacaan Al-Fatihah misalnya, itu kan salah udah jelas itu, udah bener itu ya. Tapi kalau bacaan tadi Aro'aita dibaca Aro'aitalladzi itu ya, itu adalah kiroah. Itu keterkaitan antara rosem Al-Quran atau rosem Usmani dengan kiroah ya. Sehingga kesimpulannya teman-teman sekalian, rosem Al-Quran itu penting dalam menjaga keautentikan ya, keautentikan dan keaslian mushaf. Tiga jenis utama rosem tadi itu Qiyasi, kemudian Arudi dan Usmani menunjukkan kekayaan sistematika penulisan Al-Quran. Rasam Al-Quran ditetapkan sebagai standar penulisan mushaf di seluruh dunia Islam, termasuk Indonesia. Karena tujuannya adalah untuk menjaga kesatuan bacaan dan pemahaman umat Islam di seluruh dunia. Bisa dipahami ya? Itu kesimpulan dari saya. Terima kasih karena waktunya sudah habis dan listriknya juga tidak jelas. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sore-sore main sepeda listrik. Jangan lupa mampir di rumah Ibu Ratu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Internetnya habis.